kloternya. Jadi TPHI ini ketua kloter ya, saya nanti di sana harus patuh pada ketua kloter di sana. Jadi ketua kloter itu satu-satunya pemimpin di kloter. Jadi apapun nanti keputusan ketua kloter harus dipatuhi. Tetapi terkait ibadah, ketua kloter harus koordinasi, konsultasi dengan pembimbing ibadah. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Pembimbing ibadah juga koordinasi dengan pembimbing, karu-karu semuanya terkait dengan pembimbing, KBH dan sebagainya yang berangkat. Kemudian ada TKHI. TKHI ini 1 dokter dan 2 paramedis. Oke. Jadi yang masuk dalam kloter, jadi mungkin Bu dokter dan Pak dokter tidak mungkin 1 kloter. Itu mesti ada salah satu yang 39, 140 jelas. Cuma nanti yang 39 dan 40 siapa? Saya belum tahu yang dari ini. Mungkin Senin barangkali tapi sudah ada gampang nanti koordinasinya. Kemudian ada TPIHI yaitu pembimbing ibadah, ada TPHD dan TKHD. PHD sekarang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu masih bebas menggunakan pakaian bisa urutan, sekarang harus memakai pakaian sama seperti kita, putih hitam, ada merah putih, ada tulisan petugas haji. Sewaktu-waktu harus siap, dan dia jombetan sekarang tidak bisa. Jari jombetan. Tapi ketika pengalaman saya 2013 tidak bisa kita kerjasama kompak dengan BHD. Terus kemudian di sini ada karom. Nah, karom itu posisinya di sini. Nanti karom itu akan mengkoordinir karu-karu. Kemudian karu ini nanti yang ada jamaah jumlahnya di loro kelima 450. Jadi 1 karu ini memimpin 10 jamaah. Kemudian 1 karom memimpin 44 jamaah, 4 karu dan 40 jamaah. Seperti itu. Ini keterangan ini. TPHI 1 orang, TPHI 1 orang, TKHI 1 dokter, 2 paramedis, 1 rombongan 45 jamaah, terdiri dari 40 jamaah, 4 ketua regu dan 1 ketua rombongan. 1 regu 11 jamaah. Ayo terus. Tugas karu dan karom melaksanakan tugas yang diberikan oleh petugas kloter untuk memimpin kelompok kecil di alam organisasi kelompok terbang, di mana 1 rombongan itu 45 orang yang dibagi 4 regu. Benar nggih? Jadi 1 ketua regu itu bertanggung jawab terhadap 10 jamaah. Enteng kan 10? Sehat. Bukan fungsi karu dan karom menyampaikan informasi, petunjuk, arahan dari perangkat kloter. Jadi misalnya ada pengumuman jam 20 siap-siap semua jamaah untuk melakukan tawaf umroh misalkan. Jadi informasi nanti disampaikan ke ketua rombongan, langsung ke ketua regu, langsung ke jamaah. Nah, ketika berangkat dari ketua regu juga bertanggung jawab terhadap 10 jamaah. Maka tidak mungkin nanti kalau ketua 1 regu dipisah-pisah, tidak mungkin. Koordinasi lebih. Ya, nanti kalau 1 regu ya 1 orang ketua dan 10 jamaah nanti ya kamarnya harus berdekatan. Seperti itu. Koordinasi ini lebih mudah. Mengatur, membantu dan menjaga anggota regu dan rombongan tetap utuh, aman, tertib dan lancar, baik selama melaksanakan ibadah haji atau umroh dan perjalanan hingga kembali ke tanah air. Jadi setiap saat anggota regu ini bertanggung jawab terhadap 10 jamaahnya. Silakan orang itu nanti dong bisa jalan dulu kurang siji misalkan repot. Ya. Dulu pengalaman saya pernah ada 1 orang yang tidak umroh sunnah di Masjid Tanim itu hilang data 1 istrinya sudah nangis-nangis.
dicari untuk tidak ada. Setelah kita ke Masjidil Haram ternyata sudah duduk di depan kontainer. Ternyata ikut bis orang luar negeri. Menyelesaikan dan melaporkan permasalahan diriku dan rombongannya. Jadi misalkan masih bisa diselesaikan di tingkat regu ya diselesaikan. Satu contoh ada masalah antara satu jamaah dengan jamaah lain terkait dengan apapun, makanan atau apa, kalau masih bisa diselesaikan di tingkat regu ya diselesaikan di tingkat regu. Dengan jangan bayangkan di sana tidak ada masalah karena biasanya apa undangannya itu di sini. Oke, berarti ketua ini harus siapkan undangan ini. Terus mekanisme tugas karu dan kalom ini muasasah, majmuah, daftar sektor. Jadi kemudian ketua kru dan rombongan itu di sini, ya. Selalu laporan, memberitahu, koordinasi kerjasama dengan petugas kloter. Kemudian nanti petugas kloter melakukan koordinasi, laporan ke sektor, ke muasasah, majmuah dan sebagainya. Termasuk nanti ketika di Madinah akan ke Mekah itu akan melakukan pemeriksaan paspor paling tidak 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Nah ini nanti kalau diselesaikan oleh petugas kloter ini tidak akan terambung, nanti harus bersama dengan ketua rombongan. Ya, memastikan bahwa jamaah ini mandiri, aman, nyaman, lancar. Baik kedatangan, penempatan catering, pengulangan, kasus-kasus ya, penempatan dan seterusnya itu seperti itu. Yo, terus komitmen karu dan karom mentaati peraturan perundang-undangan perhajian. Jadi kalau di sana ini kan ada namanya Taklimatul Haji, aturan haji oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang di sana. Satu contoh masuk rombongan harus menggunakan aplikasi, yaitu harus mematuhi aplikasi. Kemudian termasuk di hotel itu nanti di sana yang tidak diperbolehkan apa itu ya, itu nanti harus ditaati. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh perangkat kota dengan penuh tanggung jawab. Memegang prinsip kejujuran dan keadilan yang mengutamakan kepentingan jamaah. Jadi harus mengutamakan kepentingan jamaah. Tadi disinggung oleh Pak Bagio terkait dengan kamar barokah yang nanti diatur keluarga ya. Dan kita PPH ya orang kamar barokah. Barokah kabeh, kamar di luar semuanya. Membudayakan saling tolong menolong sesama jamaah dalam satu regu, rombongan dan termasuk nanti misalkan ya ada yang bawa beras, bawa beras nanti beli alat pemasak di sana. Itu juga mungkin nanti gue buat menowo pelapare mau menowo. Nah, perkiraan kita informasi kemarin disampaikan kita di Kandil kemarin itu informasinya malah 3 kali makan. Kemarin menyampaikan karya saya, bisa-bisa itu juga mendengar kemarin informasinya 3 kali makan. Tapi fake-nya ya nanti ya mudah-mudahan ya. Makanya kalau bawa beras monggo tapi jangan banyak-banyak. Oke, rusak jangan. Kira-kira kopi teh juga bedanya. Kalau sebelumnya kan 2 kali makan, 1 snack pagi ya, ada susu, ada telur, ada roti pagi. Tapi informasi kemarin kok katanya efisiensi anggaran, pengelolaan anggaran terus kita masuk pada 3 kali makan. Itu ya. Kemudian menjaga untuk tidak melakukan provokasi selama jemaah dalam menjalankan tugas. Peran karu Arab dalam penyelenggaraan haji saat di embarkasi haji. Ini di Solo ya,
pemberangkatan, mencatat nama-nama anggota. Ini mencatat nama-nama anggota jangan tidak usah menunggu di asrama haji ya. Jadi nanti insya Allah Senin mudah-mudahan sudah fix by name per kloter, jangan sudah mulai koordinasi dengan pergu masing-masing. Dibagi nanti yang bawa apa siapa, yang harus siapa, seperti itu nanti. Meneruskan informasi pengumuman kepada anggota dunia, jangan sampai ada informasi penting tidak sampai ke jamaah. Kemudian menganjurkan kepada anggota dunia untuk beristirahat. Nah ini yang biasanya bola-bali terangkan wis tua dan sebagainya harus diingatkan. Menganjurkan pada anggota dunia untuk mengikuti bimbingan. Jadi di sana nanti kita akan mengadakan beberapa bimbingan termasuk persiapannya. Oke. Kemudian termasuk apa nanti yang harus dikerjakan bersama dan sebagainya. Membantu dan mengatur anggota dunia yang akan berkonsultasi, termasuk yang paling sering itu konsultasi tentang kesehatan. Jadi nanti jangan sampai nanti bukan kesehatan yang tenaganya terbatas, nah ini harus diatur. Sehingga didahulukan siapa yang lebih perlu didahulukan dan seterusnya. Biasanya numpuk antri kan berat, ya. Kemudian membantu dalam pelayanan akomodasi, konsumsi, pembagian gelang identitas, uang leasing kos, paspor, dan lain-lain. Mengikuti pemantapan karung dan manasik, sudah. Nanti yang lain berjalan. Menyelesaikan dan melaporkan setiap permasalahan yang dihadapi secara berjenjang. Jadi ketua nanti laporan ke ketua rombongan. Ketua rombongan nanti yang laporan ke BPIH. Jadi berjenjang, oke? Untuk menghindari kerumutan, orang lapor kabel lagi iso dan menjadi berjenjang. Seperti itu. Kemudian mengatur kru masing-masing saat berangkat ke bandara. Jadi ketika saat di embarkasi. Kemudian yang karom mencatat nama ketua kru. Jadi Pak Karo malah lebih pendek ya, tulis papatnya. Tapi yang lebih kenal sama kan lebih bagus. Makanya KBH ini penting menurut saya. Karena yang lebih tahu sama kan KBH. Saya saja sering minta tolong KBH. Saat data di sekolah ini tidak clear, saya minta KBH. Yang penting saya punya data. Dan ternyata hasilnya itu tidak begitu selisih banyak. Di KBH deal berapa datanya, kemudian mandiri berapa, itu clear. Ketika hari libur harus rapat malam, Zoom, kita mau minta data kemana? Siskohan kantor itu bukan dari rumah tidak bisa. Ya saya telepon KBH. KBH berapa seperti itu. Jadi misalnya pendamping dari satu dari kita memang pantas seperti itu. Ya. Kemudian mengadakan pertemuan dengan ketua RU, biasa ini, memantau pelaksanaan tugas ketua RU. Nah, jadi ketua rombongan ini meskipun lebih berat sama hanya banyak, tapi paling pokok ya dengan ketua RU. Membantu pelaksanaan tugas kloter, mengikuti pemantapan tugas ketua RU dan ketua rombongan, mengikuti rapat koordinasi dengan petugas kloter, mengkoordinasikan ketua RU dalam pelayanan akomodasi, konsumsi, pembagian gelang, uang leasing kos, paspor dan lain-lain. Termasuk penempatan, ya penempatan di asrama. Menyelesaikan melaporkan permasalahan jemaah kepada ketua kloter. Jadi ketua kloter itu harus hafal ketua rombongan. Saya mau kasih sifat dan apa? Ketua kloter harus apa? Nanti ketua rombongan siapa saja, bahkan ketua RU kalau bisa ya apa? Nah Pak Salim sudah datang, alhamdulillah ya. Terus dalam pesawat terbang membantu anggota RU-nya menginformasikan kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam penerbangan, membantu menyobek lembar HP melaporkan anggota yang sakit atau udur kepada ketua rombongan dan KHI, menyelesaikan atau melaporkan permasalahan, atau memantau pelaksanaan keluarga, mengumpulkan sobekan HP tadi, membantu memperagakan cara pelayanan. Jadi ini masih sama dengan yang lalu.
menyelesaikan melaporkan permasalahan yang timbul kepada kejaksaan. Jadi materi ini saya tidak ngarang sendiri ya, ini dari Kanwil, dari berjenjang dari Kanwil saya sampaikan ke penjenengan. Ya terus saat di Bandara Madinah, jadi kita kan insya Allah dari Solo langsung ke Madinah karena kita gelombang 1. Mengarahkan anggota agar menyiapkan paspor dan buku kesehatan agar dibuka masing-masing untuk di Indonesia pihak imigrasi. Memberitahukan anggota tentang pemeriksaan paspor dan perlengkapan kesehatan. Menjelaskan anggota punya menuju bis yang disiapkan dari asrama AMA ya Madinah ke hotel di Madinah. Menjelaskan anggota punya menuju bis yang disiapkan melalui terminal juga, membantu memberi pengertian kepada anggota yang terpaksa harus berpisah untuk sementara dengan rombongannya yang kemudian datang. Memberi petunjuk kepada anggota agar menyiapkan paspor sama ini pada ketua RUI maksudnya. Memberitahu kepada anggota akan pemeriksaan paspor sama terus selesai. Berada di bandara yang apalagi dilewati, kita tidak bandara dilewati sebelum ini. Nah, saat di pemondokan Madinah, membantu penempatan anggota dunia. Jadi informasi yang kita terima, perekaman sudah tertulis nama masyarakat. Mudah-mudahan ini betul-betul sudah sebenarnya. Kalau tidak ya nanti kita koordinasi tentang penempatan. Jangan sampai akan berpisah antara rombongan berpisah dan sebagainya. Dan ini sebetulnya biasa, tapi kadang-kadang ini orang jamaah asing ditempatkan di kamar itu lagi. Kadang-kadang nanti kita beri bersama. Membantu pengurusan anggota yang sakit, sesak, gugur, dan lain-lain. Menyampaikan pengumuman penting, membantu pengurusan barang anggota yang tercecer, membantu mengecek pembagian paspor. Terkait dengan koper. Koper itu dibawa ke asrama haji bergilir. Jadi paling tidak 2 hari atau 1 hari sebelum berangkat, koper sudah dibawa ke asrama haji. Ini berarti kita akan gilirannya yang ini sekitar tanggal berapa? Kalau tanggal 4 ya, tanggal 4 kita harus sudah ke sana, berarti tanggal 2 itu koper harus sudah mulai dibawa ke asrama haji. Jadi akan kita beritahukan nanti. Tarom membantu pelaksanaan tugas keluarga, membagi kunci kepada keluarga, membantu pelaksanaan ziarah, memberi petunjuk tentang persiapan pelaksanaan umroh bagi gelombang 1, membantu anggota menaiki bis dan tertib, memimpin dan umroh bagi yang melakukan pelaksanaan haji tamattu. Nah, kita yang sama yang tamattu. Membimbing jamaah haji ke Masjid Miqat Dzulhulaifah ini. Setelah kita di Madinah, ini nanti ketua rombongan akan membimbing jamaah untuk mikot di Dzulhulaifah, memimpin talbiyah, niat dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan atau melaporkan permasalahan yang ini. Terus saat di pemondokan Mekah, ini nanti di-print saja ya. Iya ya, share kan share ya. Oke, nanti tak share di Kabinet yang disampaikan dengan. Terus Arafah terus. Nah, Musdalifah terus. Mina, pemulangan. Arab Saudi terus. Dibuat tidak membawa pulang air zam-zam selain yang diberikan oleh pihak penerbangan. Foto air zam-zam yang disita petugas di bandara tersebut. Ya mungkin saya dulu punya pengalaman. Ya, saya berangkat dengan istri. Berarti kan 2 koper kan. Yang 1 koper kita isi zam-zam. 1 koper saya isi zam-zam. Jadi ya kalau di bedel yang dibedel 1, yang 1 aman. Ternyata sampai di rumah koper tak jempol
Padahal air zam-zam itu sudah yang 5 liter itu ya, pusat berebut nggak bolak balik. Berebut nggak pakaian ekor. Masukkan ke berebut lagi dengan pakaian-pakaian yang di luar. Ada karpet apa? Sampai di rumah tidak ada. Maknanya sudah dirahasia. Di tengah jalan. Terus membawa barang sesuai ketentuan penerbangan internasional. Foto barang tercecer, jemaah haji yang tidak diperbolehkan membawa barang selain yang telah ditentukan oleh penerbangan juga. Ini foto-foto barang yang terus kumpul-kumpul kedua. Bagai termasuk ini yang sering dengan tanyakan ini rahasia, tidak usah bawa. Dalam kemasan nanti akan beredar semuanya. Eman-eman. Jadi nanti urunan satu regu beli di sana, dipakai di sana, pulang ya tidak bisa dibawa lagi. Itu aja lah. Sekian dan terima kasih. Ini haji zaman biyen Pak Biroge. Ya, saya kira ini saya minta masing-masing nanti menyampaikan satu persatu. Dimulai dari sini. Nah, Mas Kendra.